Halo adik-adik semua. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Wah, Kak Maidelin, Kak Feve, Kak Tata seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik di pagi hari ini. Siapa yang siap untuk ikut sekolah minggunya? Adik-adik yang siap boleh kasih love-nya dulu dong. Oke, tahu nggak Tuhan Yesus senang banget nih menyambut anak-anak kecil. Dia senang kalau adik-adik mau datang kepada Dia. Yuk kita mulai sekolah minggu kita. Kita mau naikkan sebuah pujian, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku. Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku. Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab memberitahu. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab memberitahu. Mari kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas dengan baik. Bahkan Tuhan, kami boleh ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, semalam Tuhan sudah menjagai tidur kami, Tuhan boleh menjagai rumah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir ya di tengah-tengah kami, hadir di setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Oke. Sekali lagi nih kakak mau sapa semuanya, shalom. Shalom. Kurang semangat nih, mana suaranya shalom? Shalom. Oke, yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya sama-sama dong. Lebih tinggi lagi lambaikan tangannya. Oke, kita mau naikkan sebuah pujian. Hari ini aku rasa bahagia. Dengan penuh semangat ya. Dengan penuh sukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara.
bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman tahu nggak kalau kita juga bisa menghasilkan buah. Jadi kalau firman Tuhan terus ada dalam kita, kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ada satu pujian yang berbicara tentang buah roh. Ayo kita sama-sama dengan penuh sukacita dan semangat kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bertemu kembali hari ini sama Ibu Bekti. Hari ini Ibu Bekti mau menyampaikan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu berbakti bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Juga Tuhan menolong kami supaya apa yang sudah diceritakan melalui firman-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, pelajaran kita hari ini pelajaran yang ketiga, tidak terasa ya, sudah pelajaran ketiga, judulnya Menurut Roh Kudus versus menurut daging. Ya, judulnya agak aneh ya anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak mau dengarkan, kita bersama-sama ya. Nah, anak-anak masih ingat sama Bapak Paulus ya? Nah, Bapak Paulus itu pekerjaannya ialah menyampaikan firman Tuhan, seorang rasul. Bapak Paulus
mereka memberitakan firman Tuhan dari satu kota ke kota lain, ya, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain dan lain sebagainya. Nah, saat ini Bapak Paulus sedang memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Galatia, ya, ada satu kota namanya Galatia. Bapak Paulus di sana dia sedang memberi pengajaran kepada jemaat di Galatia. Bapak Paulus ingin supaya jemaat di Galatia itu, ya, supaya memiliki kehidupan yang sesuai dengan Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak, setiap orang yang percaya, yang telah menerima Roh Kudus dalam hidupnya, saat mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah mereka menerima Roh Kudus dari Allah, ya. Nah, Bapak Paulus mengajarkan supaya orang-orang di Galatia memiliki kehidupan yang menurut Roh Kudus. Kemudian Bapak Paulus juga memberikan perbandingan kepada jemaat di Galatia supaya mereka dapat membedakan mana perbuatan yang menurut daging dan mana perbuatan yang menurut Roh Kudus atau yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu Bekti mau ceritakan dulu, yaitu hidup menurut Roh yang tadi, ya, menurut Roh Kudus. Nah, hidup menurut Roh Kudus yaitu hidup yang melakukan pimpinan Roh Kudus dan juga menghasilkan buah-buah Roh. Apa itu buah-buah Roh? Ya, ada 9 buah-buah Roh, ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kesetiaan, ya. Ada 9, ya. Nah, jadi anak-anak, jadi buah-buah Roh itulah yang memimpin dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari contohnya? Anak-anak bisa lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, mau berbagi. Nah, anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, buah-buah Roh, mau berbagi, mau memberi makanan kepada temannya, nggak makan sendiri, ya, berbagi. Kemudian ada mengasihi sesama. Jadi kita anak-anak diajarkan mengasihi sesama, tidak pandang bulu. Ada kulitnya hitam, kulitnya putih, matanya sipit, ya, matanya belok, rambut keriting dan lain sebagainya, ya. Karena semua kita anak-anak itu adalah ciptaan Tuhan, jadi harus mengasihi sama. Kemudian ada lagi saling menolong. Nah, anak-anak lihat tuh, ada seorang anak kecil, ya, anak perempuan, menolong mamanya lagi jemur pakaian, ya. Kemudian ada lagi saling peduli. Nah, saling peduli itu ada temannya yang jatuh, dia menolong, bukan malah disyukurin atau malah didorong, tapi dia membantu untuk menolong. Kemudian ada lagi mengucap syukur, next, ya, mengucap syukur, ya, tidak boleh bersungut-sungut, senantiasa happy. Kemudian ada taat berdoa, membaca Alkitab tidak pernah ketinggalan, dan satu lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus atau bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu hidup yang menurut Roh. Kemudian ada hidup yang menurut daging. Apa itu hidup menurut daging? Ya, hidup menurut daging yaitu perbuatan yang menyimpang dari perintah Tuhan. Jadi kehidupannya mau semena-mena, kehendak sendiri, tidak mau turut aturan, apalagi turut Tuhan. Ya, apalagi turut Tuhan. Apa itu hidup menurut daging? Kalau tadi ada 2 buah-buah Roh, daging ada juga, ya, buah-buahnya, ya, yaitu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, amarah, kemudian egois, ya, atau mau menang sendiri. Nah, kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hidup menurut daging? Wah, mencontek. Ternyata mencontek itu tidak boleh, anak-anak, ya. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan tolong kita. Kita harus percaya diri, Tuhan pasti akan menolong kita. Terus ada lagi berbohong. Nah, itu ada seorang papa ngajarin sama anaknya. Nanti kalau ada tamu bilang papa tidak ada. Nah, ya, itu namanya berbohong. Kemudian tidak mau berbagi, ya. Tidak mau meminjamkan mainan, mungkin temennya ingin pinjam, tidak mau dikasih, rebutan, ya, tidak mau berbagi. Ada lagi
mengejek teman. Nah, itu mengejek teman, misalnya, ih kamu jelek, kurus, dan lain sebagainya, kamu gendut. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya, tidak boleh mengejek teman. Ada lagi sombong, wah, ini bapak yang sombong ya. Kenapa dia sombong? Mungkin dia uangnya banyak jadi dia sombong. Mungkin dia pintar sekolahnya, sombong ya. Jadi tidak boleh sombong. Satu lagi apa itu? Mau menang sendiri. Nah, itu kalau anak-anak lihat gambarnya semuanya membelakangi ya. Aku mau, pokoknya aku yang menang dan lain sebagainya. Akhirnya seperti itu jelek mukanya ya. Semuanya mukanya cemberut, tidak ada happy-nya ya. Nah, itu perbuatan yang menurut daging. Nah, anak-anak, Rasul Paulus mengajarkan supaya umatnya di Galatia selalu hidup menurut roh ya. Nah, dia menasihkan kepada jemaat di Galatia supaya mereka dapat melakukan kehidupan yang dipimpin roh, bukan yang dipimpin oleh daging sehingga mereka tidak berdosa. Kemudian untuk kita semua, setiap orang percaya harus dapat membedakan mana yang keinginan daging dan mana yang dilakukan seturut perintah Roh Kudus dalam hidupnya. Kemudian setiap orang percaya berkomitmen untuk dapat hidup menurut kehendak Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan daging ya. Apakah kehidupan kita sekarang sudah mencerminkan kehidupan seturut dengan Roh Kudus atau kita masih hidup seturut dengan keinginan daging? Nah, mari anak-anak semua yang mendengar ataupun melihat siaran ini, kita senantiasa belajar hidup ya, menurut roh sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus sehingga kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, yang terakhir kita akan baca sama-sama ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan diambil dari Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Jadi anak-anak, cerita kita pada saat ini, jadi anak-anak sudah tahu dapat membedakan yang mana keinginan roh dan yang mana keinginan daging ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bertumbuh dalam roh sehingga hidup kami semakin memberkati Tuhan. Dan Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada, pimpin kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami dalam setiap langkah kehidupan yang kami lakukan sehingga kami boleh memuliakan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, menarik banget ya firman Tuhan pada hari ini. Ayo, tadi kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 1, tapi punya 9 rasa. Ayo coba apa aja, siapa yang ingat? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu lagi jam 8 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Untuk adik-adik yang rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan, bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang tertera di layar tadi. Jangan lupa juga terus baca Alkitab, tetap berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.